Perkenalkan nama saya Michael Desinadia, absen ALT 9, dan kali ini saya akan menginterview Wilbert Lee untuk wawancara ALT. Nah, pertama saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Wilbert Lee sebagai narasumber untuk interview saya kali ini. Jadi menurut saya, ya bukan menurut saya sih, memang Wilbert Lee ini memenuhi persyaratan sebagai narasumber wawancara, yaitu presidium atau senat atau legislatif. Nah, kan Wilbert Lee ini legioner 1 ya. Oke. Selanjutnya saya memilih Wilbert Lee itu karena menurut saya Wilbert Lee emang bisa dijadikan panutan. Kenapa bisa jadi panutan? Karena ya masuk legioner 1 saja sudah bisa jadi panutan. Belum lagi Wilbert Lee ini kalau nggak salah bisa menyimbangkan dengan nilainya dengan sangat baik ya, mendapatkan nilai yang sangat baik dalam akademiknya. Lalu juga menurut saya Wilbert Lee ini sangat baik ya, bisa dilihat dari sifatnya ramah, suka senyum, dan ramah, suka senyum, dan intinya nggak galak-galak amat lah, apalagi pada saya yaitu adik kelasnya. Nah, lalu yang terakhir, saya sangat panut kepada Wilbert Lee ini karena dia itu katanya mengikuti organisasi banyak sekali. Berapa organisasi? Ya kurang lebih 10 lah, tapi kebanyakan jadi anggota sih. Itu beberapa organisasi kayak misalnya CSAB saya jadi pengurus, terus ada Perkasa, Kanilens, Kanimed, OSIS, dan lain sebagainya. Beberapa juga ada. Wah, banyak banget nih, pantas banget buat jadi panutan ya. Oke, lanjut. Wilbert Lee, gimana sih latar belakang lu pas sebelum jadi OSIS atau dalam prosesnya gimana sih latar belakangnya? Jadi latar belakang gua mau masuk OSIS ya? Iya. Kalau misalnya mau masuk OSIS sendiri sih, dulu latar belakang gua tuh agak sedikit aneh ya, kayak out of the box lah daripada anggota legioner yang lain. Jadi dulu tuh sebenarnya kalau misalnya gue boleh cerita, emak gue tuh orang tua gue, terutama ibu gue, emak gue dulu pada saat SMP, pada saat SMA sampai sekarang sebenarnya masih menentang gue buat ikut OSIS. Karena kalau menurut pendapat orang tua gue, OSIS tuh kemungkinan besar bakal ngambil waktu gue, kayak secara signifikan ngambil waktu gue, dan pada akhirnya katanya gue nggak bakal bisa menyimbangkan antara kemampuan akademik sama kegiatan-kegiatan gue selalu mengikuti OSIS. Tapi sebenarnya motivasi gue agak aneh nih. Dulu pada saat kelas 10, kelas 11 ya, itu tuh ada sebuah komunitas yang membuka pendaftaran, namanya Humas College Canisius. Yang pada saat itu sampai sekarang juga tugasnya dia tuh biasanya ngebikin post-post Instagram, post-post YouTube, media-media sosial buat College Canisius. Nah, gue tuh pas itu punya teman dekat namanya Javier. Gue tanyain kan pada saat hari deadline buat pendaftaran humas, lu mau daftar nggak buat humas College Canisius? Katanya sih dia nggak mau daftar, tapi akhirnya dia malah jadi pemimpin redaksi. Kalau sekarang udah turun jadi wakil pemret. Dulu tuh gue kayak punya ambisi buat menyamai posisi tersebut. Jadi gue kayak apa ya? Mikir langsung aja lah gue daftar presidium legioner. Selain itu gue juga lihat selama gue SMP, selama gue kelas 10, kelas 11, gue tuh kontribusi buat College Canisius masih kurang. Palingan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, partisipasi gue cuma sebagai peserta, jarang sebagai panitia, apalagi koordinator panitia. Gue nggak pernah koor selain pada saat gue menjabat sebagai legioner sih. Paling setiap tahun tuh kesempatan gue sebagai panitia cuma CCKAP, karena yang lain-lain juga ada panitia CCKAP kan. Nah, gue melihat salah satu prospek yang paling bagus dari presidium legioner, gue bisa berkontribusi secara lebih terhadap komunitas College Canisius, terutama khususnya sebagai panitia, adalah koordinator panitia dari berbagai kegiatan. Ada ALT kayak gini, gue jadi koordinator percetakan, ada ILT, ada Edufair, PSB, dan lain sebagainya ya. Kalau kata gue sih, gue senang sih bisa berkontribusi buat komunitas College Canisius secara lebih, apalagi sebagai legioner. Jadi ini mau penasaran aja mau nanya,
Wilbertly itu kan bisa dibilang udah sukses banget ya, ikut organisasi banyak, nilainya tinggi banget, bukan akademis doang, non akademis juga tinggi banget. Nah di situ masih dilarang orang tua nggak sih buat ikut kayak organisasi gitu? Kalau gue sih sebenarnya sekarang masih agak dilarang sama orang tua, tapi kalau prinsip gue tuh kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya orang-orang lain agak nggak setuju, tapi kalau gue sih gue mikirnya ya gue pilih jalan buat diri gue sendiri aja gitu, jangan biarin apalagi orang tua ngapain dah. Kalau misalnya emang ikut organisasi bukan gue nggak respect sama orang tua ya, tapi kalau misalnya emang organisasi gini gue pikir gue mampu buat ikut sama ya bisa mengembangkan diri gue menjadi lebih baik, ya gue kayak kenapa enggak gitu loh, daripada gue cuma ngejar akademik terus pada akhirnya gue gabut pada saat gue gak harus ngejar akademik, kayak misalnya tugas ulangan udah gak ada, gue nggak ngapain dan mending gue kontribusi dalam organisasi. Iya, iya, baik sih. Oke, jadi boleh ceritain sedikit nggak atau banyak juga nggak apa-apa deh tentang proses Ya. gimana sampai sekarang, sampai sukses sekarang. Proses sukses sekarang. Aduh, sebenarnya kalau misalnya gue mikir gue sukses, enggak juga sih. Kayak misalnya lagi kalau misalnya lagi banyak dikasih tugas atau ulangan dari sekolah, kadang-kadang tuh gue merasa off program juga. Bahkan seringkali gue lebih sering tidur malam dibandingkan maksudnya tidur pagi dibandingkan tidur malam ya. Jadi kemarin malam aja gue tidurnya itu jam 2 karena ngerjain psikomotorik matematika minat sama ini kan koordinator percetakan, ngurus vendor cetak. Tapi ya kalau misalnya overwhelm banget, maksudnya setiap saat overwhelm sih enggak, karena biasanya tuh kayak sekolah ada fasenya sibuk, ada fasenya enggak, tinggal belajar aja. Beberapa saat tuh guru bakal kasih ulangan banyak, kasih tugas banyak. Kalau bisa pada saat lu dapet, kalau gue sih pada saat dapat tugas-tugas dari sekolah, tugas-tugas dari guru, kalau bisa langsung diselesain. Terus kalau misalnya ulangan, fokusinnya itu pada saat beberapa hari sebelum ulangan. Nah baru pada saat lenggang kan, ada fase lenggang dimana nggak ada tugas, nggak ada ulangan. Jadi gue tuh kalau mau sukses ya tinggal ini sih selesai tanggung jawab lo pada saat waktu renggang tersebut. Jadi kalau trik gue buat sukses paling bagi-bagi fokus lo, jangan fokusin semua hal sekaligus dalam suatu saat gitu. Dalam beberapa saat fokusin tanggung jawab presidium legioner, beberapa saat fokus kerjaan tugas, beberapa saat ya fokus belajar buat ulangan atau enggak ujian. Berarti kayak mau prioritasin juga ya? Iya. Yang itu. Oke. Terus buat nilai kepemimpinan menurut Wilbertly yang paling bagus? Kalau gue sih selama ini ngelihat nilai kepemimpinan yang paling bagus dan relevan buat gue sih persevera ya. Soalnya setiap hari dapat tugas, dapat tanggung jawab banyak, dapat ulangan banyak. Nah itu tuh menurut gue paling penting membutuhkan persevera. Bukan cuma sebagai presidium legioner, tapi juga sebagai siswa College Canisius biasa. Jadi siswa College Canisius saja menurut gue udah lumayan susah, soalnya tugas sama ulangannya juga udah banyak. Nah persevera itu salah satu bentuknya menurut gue sih ya, kalau misalnya lo perlu buat begadang atau perlu tidur larut malam buat selesai tanggung jawab lo, kayak jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau bisa selesai tanggung jawab sampai selesai. Sama nilai lain yang menurut gue paling penting, paling sih apa ya? Kalau dulu sih pengalaman gue pada saat karir adalah satu pengalaman berkesan. Jadi pada saat karir tuh gue sama satu teman kelompok, semua teman kelompok melaksanakan namanya peregrinasi. Jadi peregrinasi tuh jalan 30 km nggak bawa apa-apa, lu cuma bisa bergantung sama teman yang lain atau enggak sama masyarakat sekitar. Nah menurut gue makna itu juga penting sih sebagai seorang pemimpin. Jadi lu jangan cuma bergantung sama diri lu sendiri. Kalau misalnya emang lu nggak mampu, ya nggak ada salahnya gitu bergantung sama orang lain, bergantung sama teman-teman, bergantung sama guru-guru, nggak ada salahnya sih. Ya, oke. Jadi gue boleh sekali minta saran kan? Apalagi buat gue sebagai peserta ALT tahun ini, menurut lo gimana sih? Nanti kayak pas proses nikah mungkin atau kapan? Kalau misalnya buat saran buat peserta ALT tahun ini sih, kan ini udah mendekati tahap akhir ya, tahap 3 atau tahap 4. Nah nanti kan sebulan lagi bakal ada camping ALT. Kayaknya belum disuai sih lokasinya di mana. Tapi
kalau saran gue sih sebaiknya jaga kesehatan, banyak-banyak tidur. Ya ini standar-standar aja. Soalnya nanti pas camping ALT ada beberapa bagian juga yang bakal ini fisik sama mirip-mirip sama IRT lah. Jadi kalau misalnya buat camping ALT sendiri, satu saran lagi mungkin teman ya, kalau bisa sih set performa ILT lu sebagai kayak baseline gitu, supaya lu bisa meningkat pada saat ALT nanti. Mungkin ALT nanti kan juga ada kesempatan buat public speaking. Kalau bisa lu harus lebih aktif dibandingkan ILT, kayak udah menunjukin lu berkembang gitu loh. Terus boleh minta satu saran lagi nggak? Boleh. Gue kan kayak ngerasa sebagai peserta ALT public speaking gue itu kurang. Menurut lu gimana sih cara ningkatinnya? Sebenarnya kalau gue sendiri sih buat public speaking juga agak kurang, tapi kalau gue mikir sih jangan malu-malu ngomongin ide apa yang ada di otak lo. Kalau bisa ya kembangin dikit, tapi kalau bisa diutarakan gitu loh, jangan cuma ditahan di pikiran. Soalnya kalau misalnya ide nggak dikeluarin juga nggak ada gunanya juga kan. Sama kalau misalnya public speaking ya jangan malu-malu memanfaatkan kesempatan latihan sih. Kayak misalnya ALT ini kan sebenarnya bukan kayak public speaking yang kayak apa ya, berdampak banget sama hidup lo secara langsung gitu loh. Ini tuh namanya kayak proses latihan. Menurut gua sih nggak ada salahnya pada saat latihan, kayak misalnya proses ALT, proses kader, nggak ada salahnya lo ngomong walaupun jelek, nanti juga pada akhirnya bakal terbiasa juga. Tapi yang paling penting kalau misalnya debat, diskusi gitu-gitu, kalau kata gua sih yang faktor paling penting tetap aktif. Jadi kalau misalnya lu aktif ngomong pada saat awal-awal public speaking, pasti lu bakal lebih terbawa gitu buat ngomong di sepanjang debat atau enggak public speaking yang lain. Oke, terima kasih Wilbert. Nah, jadi selama wawancara ini saya sudah melihat semua, mendengarkan semua dan mau nyimpulin. Jadi intinya yang pertama yang paling saya ingat itu pas Wilbert Lee bercerita tentang latar belakangnya yang dilarang orang tua buat organisasi ya. Terus nilai kepemimpinan yang menurut Wilbert Lee ini paling penting yaitu persevera ya. Iya, betul. Ya, persevera karena harus melakukan yang terbaik. Nah, terus saran buat gua tadi sama buat peserta ALT, jaga kesehatan yang paling penting kan. Sama yang terakhir ya buat public speaking, tuangin semua ide, sama ini kan jangan ragu buat ikut kayak debat atau apa gitu. Intinya jangan malu-malu. Ya jangan malu-malu. Oke. Masih udah. Nah, sama-sama Bro Ricci.